Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 164. Bab 826. Penawaran. Tindakan tiba-tiba di dalam aula menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Wajah mereka berubah menjadi berkilau ketika mereka dengan jelas melihat orang yang telah mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Mereka segera menggunakan mata menyedihkan untuk melihat Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan dengan tenang mengamati tangan besar yang ditempatkan di kotak buah tulang giok. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Itu benar-benar berakhir seperti ini. Sejak 5 kotak giok ini dikeluarkan, Xiao Yan merasa bahwa kemungkinan usahanya untuk menukar bahan obat tidak akan semulus yang dia kira. Pada akhirnya, pikirannya benar-benar menjadi kenyataan. Xiao Yan samar-samar menoleh. Dia memandang pria besar berwajah merah yang berdiri di belakangnya, dan dengan samar merajut alisnya. Hehehe, Old Qi, tuan ini adalah yang pertama menawar, bukankah tindakanmu ini tidak mengikuti aturan? Hati pemilik Yao mencelos saat melihat sesepuh berwajah merah itu mengulurkan tangannya. Namun, dia tersenyum paksa saat berbicara. Apa yang dikatakan pemilik Yao? Tempat ini awalnya mendapatkan 1 untuk ditawar. Tawaran tertinggi akan mengambil barang tersebut. Mengapa penting siapa yang pertama? Pria besar berwajah merah berbicara dengan ketidaksenangan ketika dia mendengar ini. Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar dia mengatakan ini. Hatinya diam-diam mengutuk. Secara alami tidak masalah jika kamu benar-benar menawar harga tinggi untuk ditukar dengan barang seperti itu. Namun, Anda adalah orang tua yang tidak tahu malu yang selalu menggunakan taktik curang. Old Qi secara alami tidak menyadari kutukan tenang pemilik Yao. Tatapannya beralih dan berhenti pada Xiao Yan sebelum tersenyum dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Hehehehe, teman ini, aku yang dulu adalah Qishan. Saat ini saya sedang menyempurnakan pil obat yang membutuhkan buah tulang giok. Bisakah teman ini berpisah dengannya? Apa yang kamu katakan? Meskipun Qishan berbicara dalam cara bernegosiasi dengan mulutnya, tangan besar yang memegang kotak giok tidak sedikit pun rileks. Sebaliknya, itu bahkan bergerak sedikit ke arahnya. Ekspresi menyedihkan dari tatapan di aula yang melihat Xiao Yan menjadi lebih padat ketika mereka mendengar Qishan membuka mulutnya untuk berbicara. Orang yang menyedihkan ini akhirnya bersaing dengan orang tua Qishan ini. Siapa di kota Kaisar Hitam ini yang tidak tahu bahwa orang tua ini suka menggertak orang lain dengan kekuatannya? Xiao Yan terdiam sesaat di depan banyak tatapan. Tangannya segera menarik kotak giok yang berisi buah tulang giok. Setelah itu, dia perlahan menariknya ke tempat di depannya dan tersenyum ke arah Qishan. Dia berkata, "Maaf, kebetulan, saya juga membutuhkan buah tulang giok ini. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat berpisah dengannya." Keheningan instan muncul di aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Kejutan bahkan melintas di mata cantik pemilik Yao itu. Dia tidak berpikir bahwa pria ini, yang tampak sangat muda, akan berani menolak permintaan Qishan secara terbuka. Ekspresi Qishan jelas menegang sedikit di dalam aula yang menjadi sunyi. Pandangan suram segera melonjak di matanya. Tatapannya perlahan beralih ke Xiao Yan, memberikan senyum dangkal dan berkata, "Hehehehehe, orang-orang muda hari ini benar-benar sangat berani dan sembrono." Xiao Yan mengabaikan ejekan dalam kata-kata Qishan. Dia menoleh ke arah pemilik Yao dan tertawa. "Silakan lihat ketiga bahan obat ini dan beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya tukarkan dengan mereka." Pemilik Yao secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Dia ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbisik, "Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk melakukan ini?" Menyinggung alkemis tingkat 6 yang merupakan alkemis teratas dari sekte Kaisar Hitam untuk buah tulang giok, tidak sepadan. Meskipun kata-kata pemilik Yao adalah pengingat bagi Xiao Yan, kata-kata itu juga memberitahu Xiao Yan tentang identitas Qishan tanpa membuatnya jelas. Xiao Yan tersenyum sedikit di hadapan niat baiknya. Dia berbicara tanpa komitmen. "Buah tulang giok, ini juga sangat penting bagiku. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun hari ini. Oleh karena itu, pemilik Yao, tolong beritahu saya barang apa yang dibutuhkan untuk menukarnya."
Pemilik Yao bertukar pandang dengan pria tua berambut putih di sampingnya setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menjawab. 3 bahan obat ini di antara bahan obat kualitas tertinggi di rumah 1000 obat kita. Mereka sangat mahal. Jika Tuan Yan ingin menukarnya, tolong serahkan pil obat tingkat 5. Pil obat tingkat 5, ya. Xiao Yan sedikit merenung saat mendengar ini. Dia diam-diam menghitung dan menemukan itu tidak dianggap sangat mahal. Pil obat yang dimurnikan dari ketiga bahan obat ini sekitar tingkat 6 atau lebih tinggi. Oleh karena itu, nilainya tidak kalah dengan pil obat tingkat 5. Hei, mencoba belajar dari orang lain untuk bertukar bahan obat ketika kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Kishan segera tertawa dingin ketika dia melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke pemilik Yao dan berkata dengan lemah. Saya ingat bahwa seseorang dapat mengajukan penawaran bersaing dalam pertemuan pertukaran pil ini, kan? Jika bocah ini tidak dapat mengambil pil obat tingkat 5, aku yang lama ini akan menukarnya. Pemilik Yao dan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka mendengar bahwa Kishan benar-benar bersedia menggunakan pil obat tingkat 5 untuk ditukar dengan mereka. Orang tua ini sebenarnya sangat dermawan hari ini. Dalam pertemuan pertukaran pil, bahan obat akan berakhir dengan orang yang menawar harga tertinggi. Pemilik Yao ragu sejenak dan melirik Xiao Yan saat dia menjawab. Ini adalah pil berjalan angin yang merupakan pil obat tingkat 5. Setelah dikonsumsi, kecepatan seseorang akan melonjak dalam waktu singkat. Itu pasti bisa menyelamatkan hidup seseorang jika seseorang dikejar. Kishan dengan dingin tertawa. Dia segera mengeluarkan botol giok, meletakkannya di atas meja saat dia berbicara. Pemilik Yao sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati menerima botol giok dan menyerahkannya kepada pria tua berambut putih di sampingnya. Pria tua berambut putih itu melirik kilau pil obat di dalam botol giok sebelum mengendus aroma obat. Dia mengangguk dan dengan lemah berkata, ini memang pil berjalan angin tingkat 5. Namun, kilaunya tidak dianggap kelas atas. Sepertinya orang yang memurnikannya sedikit terlalu tidak sabar saat melakukannya. Hehe, mata orang tua yang memang setajam biasanya. Namun, Anda tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan jika Anda ingin naik ke tingkat 6. Kishan tertawa ketika mendengar ini. Dia segera berkata, karena pil obat telah menyelesaikan pemeriksaannya, ramuan obat ini seharusnya milik saya, kan? Tangan besarnya meraih segalanya setelah suaranya terdengar, menarik 3 kotak giok di depan Xiao Yan. Namun, tangannya baru saja terulur ketika tangan lain menghentikannya. Sebuah tawa samar dikeluarkan. Senior ini sepertinya sedikit terlalu tidak sabar, bukan? Aku bahkan belum mengatakan apapun. Mata Kishan berubah sedikit dingin. Matanya perlahan terangkat. Mereka bertemu dengan sepasang pupil hitam pekat. Suaranya perlahan menjadi tidak sabar dan dingin. Bocah, kamu harus selalu mundur ketika semuanya terlihat bagus. Yang terbaik adalah Anda tahu bagaimana tetap rendah hati saat melakukan sesuatu di wilayah sudut hitam. Jika tidak, itu tidak akan menguntungkan Anda. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, terima kasih atas pengingat Anda. Namun, saya juga telah mengatakan bahwa saya tidak akan melepaskan ramuan obat ini hari ini. Tangan Xiao Yan bergerak setelah suaranya terdengar. Botol giok diambil sebelum diletakkan di atas meja. Dia dengan lembut berkata, pil roh dou, pil obat tingkat 5. Saya pikir semua orang di sini tahu efeknya, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Keributan tiba-tiba meletus di dalam aula besar saat suara Xiao Yan terdengar. Tatapan semua orang membawa seutas benang keterkejutan saat mereka menatap botol giok di atas meja. Pil roh dou. Pil obat ini dapat dianggap sangat terkenal dimanapun ia diletakkan. Jika pil berjalan angin yang telah diambil Kishan sebelumnya dianggap sebagai pil kelas rendah dalam kategori tingkat 5, pil roh dou dapat dianggap sebagai pil bermutu tinggi asli. Apalagi, pil angin berjalan termasuk dalam kategori jenis pil obat yang menipis. Nilainya tidak diragukan lagi dunia selain dari pil roh dou yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang selamanya. Karenanya, tidak peduli ke arah mana seseorang melihatnya, keduanya tidak memiliki ruang untuk perbandingan.
Pemilik Yao dan Ooltian di belakangnya serta Qishan di samping semuanya terkejut saat melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan pil roh Dou. Butuh waktu lama kemudian sebelum kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah pemilik Yao. Pil roh Dou mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 5, tetapi jika seseorang membahas nilainya, itu sebanding dengan bahkan beberapa pil obat tingkat 6 tingkat rendah. Mustahil. Bagaimana anak nakal ini bisa mengeluarkan pil roh Dou? Qishan di sampingnya dengan marah bertanya. Bahkan dengan tingkat pemurnian pilnya saat ini, tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil roh Dou bahkan tidak mencapai 50%. Selain itu, dia adalah alkemis utama dari Sekte Kaisar Hitam. Saat memperbaiki pil obat semacam itu, dia secara alami harus menyerahkannya ke sekte terlebih dahulu. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kekayaannya tidak seirama yang dibayangkan banyak orang. Paling tidak, dia mungkin memang memiliki satu pil roh Dou, tapi, dia pasti tidak mau jika dia diminta untuk mengambil pil obat tersebut dengan imbalan 3 bahan obat ini. Tidak banyak orang yang peduli dengan teriakan marah Qishan. Pria tua berambut putih yang dipanggil Yan Tua adalah orang pertama yang mengambil botol giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menuangkan pil obat hijau giok dari dalam. Kejutan secara bertahap melonjak ke mata Yan Tua saat tatapannya dengan hati-hati menyapu pil obat ini. Sesaat kemudian, kejutan itu berubah menjadi kesungguhan. Yan Tua, bagaimana? Apakah ada masalah dengan pil obat? Pemilik Yao bertanya dengan cermat. Jantungnya segera berdebar kencang saat melihat cara Yan Tua mempelajarinya. Tidak, Yan Tua dengan lembut menghirup udara dingin. Ada nada panas yang langka dalam nada suaranya. Ini memang pil roh Dou. Keributan di dalam aula menjadi semakin ganas ketika mereka mendengar ini. Wajah Qishan mulai berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak berharap bocah muda ini, yang tampaknya hanya berusia 20 tahun, untuk benar-benar dapat mengambil pil obat dari tingkat seperti itu. Selain itu, kualitas tinggi dari pil roh Dou adalah sesuatu yang lama saya lihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kilau ini, wewangian pil ini. Berdasarkan pengalamanku, bahkan beberapa alkemis tingkat 6 yang tidak memiliki bantuan api khusus pasti tidak dapat memurnikan pil obat dengan kilau seperti itu. Kata-kata yang tua berikutnya menyebabkan cukup banyak orang di seluruh aula dengan lembut menghirup udara dingin. Semua orang yang hadir, termasuk Qishan, jelas menyadari penglihatan yang tua 1000 rumah obat. Bahkan seseorang seperti dia, seseorang yang sangat pilih-pilih tentang pil obat, akhirnya memberikan evaluasi yang tinggi pada pil roh Dou ini. Kualitasnya, sepertinya telah mencapai level yang cukup menakutkan. Semua orang di aula menghirup udara dingin. Keterkejutan dalam tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan semakin padat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 827. Sukses. Suasana hening di aula berlanjut selama sekitar 1 menit. Qishan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berkata dengan sikap penuh teka-teki. Hei Yan Tua. Meskipun tingkat keberhasilan Anda dalam menyempurnakan pil roh Dou sangat rendah, bukankah Anda menilai pil roh Dou ini terlalu tinggi? Yan Tua dari rumah 1000 obat samar-samar menyapu matanya ke atas Qishan setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, mungkin aku tidak sebanding denganmu dalam hal keterampilan perbaikan pengobatan. Namun, aku yang dulu tidak takut padamu ketika harus memperhatikan pil obat. Qishan tersedak oleh kata-kata yang tua ini sampai dia menjadi membosankan. Dia juga merasa agak pahit. Ketika datang untuk melihat pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak bisa menandingi yang pertama. Tuan ini, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan pil roh Dou ini untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini? Wajah pemilik Yao penuh dengan senyuman saat dia menatap Xiao Yan. Suaranya mengandung beberapa ketidakpastian. Nilai pil roh Dou ini lebih besar dari ketiga bahan obat ini. Untuk berhasil menyegel kesepakatan ini, dia bahkan rela membiarkan Qishan tergantung kering di sampingnya. Pil roh Dou yang bahkan dipuji oleh Yan Tua pasti bisa dianggap sebagai yang teratas di antara pil obat tingkat 5. Meskipun rumah 1000 obatnya lelah dengan Qishan, itu tidak bisa dianggap ketakutan.
Xiao Yan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia secara alami mengerti bahwa nilai dari pil roh Dou jauh lebih tinggi daripada 3 bahan obat ini. Namun, cincin penyimpanannya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang telah dia perbaiki saat itu. Meskipun dia memiliki beberapa pil obat lain, mereka jauh lebih baik daripada pil Dou Ling ini atau terlalu rendah untuk dia ambil. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan bos rumah 1000 obat ini memiliki keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntung Xiao Yan memang memiliki kesan positif tentangnya karena pengingat tersembunyi sebelumnya. Tidak apa-apa membiarkannya mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. Jika pemilik Yao tidak keberatan, saya akan mengambil 3 bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Sukacita liar segera muncul di wajah pemilik Yao ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Qishan di sampingnya tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja dan dengan marah berteriak. Tunggu. Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam setelah diganggu oleh Qishan. Matanya yang cantik beralih ke Qishan dan suaranya berisi kemarahan yang tertahan. Kitua, Qishan menghormatimu sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam dan memberimu rasa hormat yang luar biasa. Tolong jangan sampai rumah 1000 obat saya memberikan perintah untuk mencegah masuknya Anda. Dengan dapat memiliki bisnis yang berkembang pesat di kota Kaisar Hitam dan bahkan memiliki bantuan seorang alkemis dengan kemampuan yang tua, rumah obat 1000 secara alami bukanlah salah satu yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Meskipun latar belakang Qishan cukup kuat, itu tidak mungkin baginya untuk berjongkok di atas mereka dan sial. Ekspresi Qishan berubah ketika dia mendengar kata-kata marah pemilik Yao. Dia segera mendengus dingin saat tatapannya dengan kejam menatap Xiao Yan dan berkata, bukankah itu hanya pil roh Dou? Jangan berpikir bahwa diriku yang dulu tidak bisa mengeluarkannya. Bang! Qishan mengayunkan tangannya setelah suaranya terdengar. Sebuah botol batu giok menyala dan segera mendarat dengan keras di permukaan meja. Aula segera membuat keributan lain ketika mereka melihat tindakan Xiashan ini. Tatapan yang menatap Xiashan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang tua ini salah minum obat hari ini? Tidak hanya dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain tetapi dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak dan mengambil pil roh Dou. Darah menetes dari jantung Qishan di tengah tatapan kaget di sekitarnya. Dia saat ini berniat untuk mencoba memperbaiki pil obat tingkat 6. Bahan utama di dalamnya adalah buah tulang giok. Oleh karena itu, dia memiliki sikap harus mendapatkan hal ini dengan cara apapun. Selain itu, dia telah diprovokasi oleh Xiao Yan. Jika berita menyebar di masa depan bahwa alkemis top dari sekte Kaisar Hitam sebenarnya tidak dapat bersaing dengan bocah kecil, bagaimana perasaan seseorang yang sombong seperti dia? Didorong oleh dua kondisi ini, Qishan akhirnya mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di hatinya, dan mengeluarkan satu-satunya pil roh Dou di tokonya. Tindakan Qishan ini jelas melampaui harapan pemilik Yao dan Yan tua. Mereka tidak pernah berharap mendapatkan keuntungan dari orang tua ini, keduanya saling memandang dan merasa agak canggung. Yan tua ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu. Setelah itu, dia mengosongkan pil obat dari botolnya. Tatapannya menyapu hanya untuk mengerutkan kening. Hati pemilik Yao mencelos saat melihat ini dari samping. Dia bertanya, Yan tua? Ini memang juga pil roh Dou? Yan tua perlahan menarik pandangannya dan melirik Qian. Dia berbicara dengan suara yang lemah. Namun, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman kecil ini. Omong kosong. Aku yang dulu adalah alkemis tingkat 6. Bagaimana bisa pil obat yang aku saring lebih rendah dari bocah kecil itu? Qishan segera menjadi sangat marah. Dia dengan marah berteriak setelah mendengar kata-kata Old Yan. Yan tua terlalu malas untuk diganggu dengan Qishan yang marah. Tangan kanannya memegang pil roh Dou dari Xiao Yan sementara tangan kirinya memegang yang dari Qishan. Setelah itu, dia berbicara kepada semua alkemis di aula. Semua orang di sini adalah alkemis yang memiliki reputasi cukup besar di kota Kaisar Hitam. Anda semua harus memiliki beberapa kemampuan mengidentifikasi pil. Semuanya, tolong beritahu saya yang mana dari dua pil roh Dou ini yang lebih baik. Banyak tatapan di dalam aula segera melesat setelah mendengar kata-kata Yan tua.
Setelah itu, mereka perlahan bertahan sejenak di atas 2 pil obat. Ekspresi mereka menjadi tidak biasa. Terlepas dari apakah itu kilau atau aroma pil yang dipancarkannya, pil dari Xiao Yan tidak diragukan lagi lebih unggul dibandingkan dengan yang dari Qishan. Efek dari pil roh Dou adalah untuk memungkinkan seorang ahli kelas Douang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Kemajuan semacam ini memiliki beberapa kemungkinan gagal. Saat ini, seseorang harus melihat kualitas dari pil obat tersebut. Sederhananya, jika seorang ahli Douang mengonsumsi pil roh Dou Xiao Yan dan Qishan, pil obat yang pertama pasti akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Seorang Douang hanya bisa mengonsumsi 1 pil roh Dou. Oleh karena itu, jika mereka ingin membeli pil obat, mereka kemungkinan akan memilih untuk membeli pil obat Xiao Yan terlebih dahulu bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melakukannya. Dengan membandingkannya dengan cara ini, perbedaan antara keduanya secara alami dapat diidentifikasi. Tentu saja, meskipun mengetahui mana dari 2 pil obat ini yang lebih unggul, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, jika mereka mengatakan sesuatu pada saat ini, kemungkinan mereka akan menyinggung Qishan. Oleh karena itu, seluruh aula menjadi keheningan yang canggung dalam sekejap. Meskipun tempat itu sunyi, tatapan hampir semua orang di aula berhenti di sebelah kanan Yan Tua. Pil obat di sana adalah pil roh Dou milik Xiao Yan. Adegan ini secara alami dirasakan oleh Qishan. Terlepas dari seberapa tebal kulitnya, wajahnya masih memerah dengan cepat. Kesungguhan gelap secara bertahap melonjak ke tatapan yang dia lemparkan ke Xiao Yan di sisinya. Jelas, orang tua yang berpikiran sempit ini merasakan kebencian yang besar pada Xiao Yan yang telah mencukur prestisenya. Old Yan perlahan menarik tangannya. Dia menempatkan 2 pil obat kembali ke botol giok masing-masing. Setelah itu, dia segera mengembalikan 1 botol giok ke sebuah tempat di depan Qishan. Maknanya bisa dipahami tanpa perlu mengatakan apapun. Tuan Yan, ketiga bahan obat ini milik Anda. Pemilik Yao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat tindakan Yan Tua ini. Dia segera tersenyum pada Xiao Yan. Terima kasih banyak, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketiga bahan obat ini terlalu sulit ditemukan. Selama puluhan ribu kilometer perjalanan mereka dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah sudut hitam, dia tidak dapat menemukan berita sekecil apapun dari ketiga bahan obat ini. Sekarang dia beruntung menemukan mereka di tempat ini, dia pasti tidak akan menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tatapan marah dan suram Qishan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok. Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya, peringatan awal serangan sengit. Xiao Yan secara alami sadar siapa yang melepaskan serangan mendadak ini. Ekspresinya langsung tenggelam. Mendengus dingin terdengar saat Douki yang kuat meletus dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi ke segala arah dalam sekejap. Douki yang melonjak keluar dari tubuhnya menggeliat. Akhirnya, tampaknya itu disebabkan oleh sesuatu dan dihancurkan dengan marah ke arah serangan di belakangnya. Bang! Ledakan energi yang dalam bergema di dalam aula. Riak energi meledak, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi oleh Douki hijau giok. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan Douki. Douang! Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia berbalik. Matanya tajam saat dia memelototi Qishan, yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiao Yan. Hehehehehe, tidak disangka bahwa teman ini sebenarnya adalah seorang ahli Dou Huang. Aku yang dulu bisa dianggap buta, emosiku tidak stabil beberapa saat yang lalu. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Qishan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiao Yan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiao Yan dipenuhi es saat dia menatap Qishan. Dia berbicara dengan suara keras. Jangan berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda hanya karena Anda adalah alkemis top dalam sekte iblis hitam. 2 sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Qishan di sisi yang berlawanan.
Cara itu tampak seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat lelaki tua yang penuh kebencian ini selamanya tetap di belakang jika Xiao Yan membuka mulutnya. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Qishan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, dokter peri kecil dan Zian di sisinya sedikit memberinya perasaan berbahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara dengan senyuman dangkal. Temperamen anak muda hari ini benar-benar semakin buruk. Mudah-mudahan, kamu masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi. Qishan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa amarah dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat kepergian Qishan. Mereka menangkupkan tangan ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai 21 demi satu. Tuan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Qishan ini mungkin tidak disukai, tetapi pengaruhnya di kota iblis hitam sangat besar. Selain itu, dia juga merupakan alkemis top di Sekte Iblis Hitam. Sekte Iblis Hitam tidak akan membiarkan segalanya berhenti jika sesuatu terjadi padanya. Pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas ke Xiao Yan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk ditangani di kota iblis hitam, akan lebih baik bagi Anda untuk segera pergi. Hehehehe, terima kasih atas pengingat Anda, pemilik Yao. Xiao Yan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia akan pergi saat dia tiba-tiba bertanya. Pemilik Yao, saya ingin menanyakan sesuatu dan saya ingin tahu apakah Anda akan menjawab saya. Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika Qishan tahu tentang itu. Pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan menjilat bibirnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya. Bolehkah saya tahu jika pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh bodhisatwa? Bab 828. Hati bodhisatwa. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa? Pemilik Yao dan Old Yan di samping terkejut setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiao Yan. Mereka segera tenggelam dalam pikirannya. Joy melonjak ke hati Xiao Yan saat dia mengamati dua orang yang tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bertanya secara acak. Namun, dia akhirnya melihat ekspresi wajah mereka berdua. Sepertinya mereka tidak sepenuhnya tidak menyadari hal ini. Xiao Yan menoleh dan bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sisinya. Dia menemukan bahwa meskipun ketenangan yang terakhir, ada sedikit kegembiraan di matanya. Mereka tidak berhasil mendapatkan sedikitpun informasi mengenai air liur transformasi tubuh bodhisatwa selama perjalanan mereka. Tanpa diduga, mereka mungkin bisa mempelajari sesuatu setelah mereka tiba di sini. Menurut apa yang aku tahu, ada sejenis pohon kuno misterius di dalam gunung yang berpenduduk jarang. Itu dinamai pohon kuno bodhisatwa. Rimpang pohon ini, terkubur jauh di bawah tanah, secara bertahap akan membentuk benda tebal berbentuk hati yang akan memiliki efek misterius. Ini perlahan menggumpal selama bertahun-tahun. Makanya, ada orang yang menyebutnya hati bodhisatwa. Namun, biasanya berbicara, itu akan membutuhkan akumulasi lebih dari 1000 tahun untuk pohon kuno bodhisatwa untuk membentuk hati bodhisatwa. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa adalah benda misterius yang disekresikan dari permukaan hati bodhisatwa ini. Yan tua akhirnya berbicara setelah merenung beberapa saat. Mata Xiao Yan sedikit cerah saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi apapun yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Jika air liur transformasi tubuh bodhisatwa dikonsumsi, ia memiliki efek mengubah tubuh dan meningkatkan kondisi tubuh seseorang. Itu sangat misterius. Untuk hati bodhisatwa, ia mampu secara bertahap menggantikan hati di dalam tubuh seseorang. Dengan begitu, seseorang akan dapat mempertahankan hidupnya bahkan jika jantungnya mengalami pukulan yang fatal. Terlebih lagi, kekuatan yang dapat diberikan oleh hati bodhisatwa ini kepada seseorang jauh melebihi jantung orang tersebut sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa item ini,
mampu berulang kali memelihara jiwa seseorang dan secara bertahap memperkuatnya. Oleh karena itu memiliki daya pikat yang sulit ditolak oleh setiap alkemis. Suara Old Yan sedikit memana saat dia berbicara. Jelas, dia merasakan ketertarikan pada apa yang disebut hati bodhisatwa ini. Mengganti hati seseorang? Memperkuat jiwa seseorang? Xiao Yan tanpa sadar merasakan mulutnya mengering setelah mendengar efek misterius yang luar biasa meskipun dia tenang. Hati bodhisatwa ini benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang alkemis. Prestasi masa depan seorang alkemis sebagian besar ditentukan oleh kekuatan semangat mereka. Biasanya, jiwa seseorang hanya akan menjadi lebih kokoh dan lebih kuat ketika seseorang meningkatkan levelnya. Tidak peduli bagaimana seseorang dilatih, rohnya akan tetap tenang selama waktu biasa dan tidak akan diperkuat bahkan sedikit pun. Alasan Xiao Yan dapat memiliki prestasi seperti itu pada usia seperti itu sebagian besar karena jiwanya sedikit lebih kuat dari orang biasa sejak dia masih muda. Jika bukan karena alasan ini, Yao Lao, yang bersembunyi di dalam ring, tidak akan mengungkapkan dirinya di kota Wutan. Dia juga tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat Xiao Yan dari tuan muda yang tidak berguna dari sebuah klan kecil menjadi orang yang benar-benar kuat yang telah mengejutkan dan mengagumi sebuah kerajaan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa pencapaian Xiao Yan saat ini sebagian besar karena kekuatan spiritualnya, yang lebih kuat dari orang biasa, bukanlah omong kosong. Namun, hati bodhisatwa ini sebenarnya memiliki jenis nutrisi dan efek penguatan jiwa seperti ini. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang mendapatkannya kemungkinan akan mengumpulkan pencapaian yang tak terukur di masa depan. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak ragu. Ada jenius yang lahir alami dan ada jenius yang didapat. Para jenius yang diperoleh yang dibentuk dari hati bodhisatwa mungkin mencapai prestasi yang lebih menakutkan. Dulu saya telah melihat beberapa buku kuno yang berasal dari masa lalu yang mengatakan bahwa pernah ada seorang elit Dousheng yang dikenal sebagai putih untuk kata bodhisatwa, ribuan tahun yang lalu. Orang elit Dousheng ini telah menelan hati bodhisatwa. Hehehehe, tetapi diriku yang dulu tidak tahu apakah ini benar. Setelah semua era itu terlalu lama. Yan tua tersenyum. Dari kata-katanya, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikannya. Dousheng. Benda itu terlalu jauh. Ada desas-desus bahwa seorang ahli di kelas itu dapat menyebabkan gunung dan sungai runtuh atau ruang hancur hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan besar semacam itu adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Xiao Yan mengeluarkan desahan, cek-cek, dari mulutnya. Namun, dia juga tidak menempatkan kata-kata pihak lain di dalam hatinya. Dia tidak pernah percaya bahwa objek spiritual alami dapat benar-benar memungkinkan seseorang mencapai kelas Dousheng. Kelas itu adalah sesuatu yang seseorang tidak dapat bergantung pada objek eksternal untuk dijangkau. Yang bisa dilakukan orang hanyalah mengandalkan keberuntungan dan potensi. Dengan cara ini, hati bodhisatwa ini dapat dianggap sebagai objek misterius. Pemilik Yao menghela nafas dan tersenyum lembut. Meskipun dia telah mendengar tentang hati bodhisatwa, dia tidak tahu tentang detail yang dibicarakan oleh Yan tua. Apakah Old Yan tahu di mana pohon bodhisatwa ini? Xiao Yan perlahan pulih dan menanyakan pertanyaan lain. Hehehehehe, Mister Yan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Pohon kuno bodhisatwa ini kemungkinan bisa dianggap sebagai keberadaan langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di seluruh benua Douki. Kemungkinan aku yang dulu tidak akan hidup sampai hari ini jika aku menyadarinya. Yan tua tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Xiao Yan juga agak malu saat mendengar tanggapan Old Yan. Dia memang sedikit terburu-buru dalam menanyakan hal ini. Lupakan pihak lain yang tidak mengetahuinya, bahkan jika dia tahu, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan rahasia yang bisa dianggap tak ternilai ini? Dari kelihatannya, sulit untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, Xiao Yan menghela nafas agak menyesal. Jika hanya air liur transformasi tubuh bodhisatwa, itu tidak sesulit yang dibayangkan Tuan Yan, Yan tua tertawa ketika mendengar ini. Apa maksud Old Yan? Xiao Yan buru-buru bertanya sambil merasa kaget. Hehehehehe, jangan salah paham, toko obat 1000 kita pasti tidak akan memiliki air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Namun,
saya telah mendengar kebetulan ada item dalam lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini. Yan Tua tersenyum saat dia berbicara dengan samar. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak dari mata Xiao Yan dan dokter peri kecil ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tidak disangka bahwa hal yang tidak dapat mereka temukan untuk waktu yang lama benar-benar muncul di tempat ini. Mereka memang benar datang ke kota Kaisar Hitam ini. Berita ini adalah sesuatu yang saya peroleh melalui beberapa saluran dan seharusnya benar. Namun, sepertinya akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini dari pelelangan. Yan Tua menyuarakan pikirannya. Meskipun efek air liur transformasi tubuh bodhisatwa jauh lebih rendah dibandingkan dengan hati bodhisatwa, masih banyak golongan dan ahli yang mendambakannya. Ini karena ada rumor yang mengatakan bahwa selama seseorang memperoleh beberapa air liur transformasi tubuh bodhisatwa, seseorang akan dapat memperoleh informasi mengenai hati bodhisatwa. Hati bodhisatwa? Sok muncul di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Jangan bilang kalau seseorang bisa mendapatkan informasi dari hati bodhisatwa hanya dengan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa." Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi yang berhubungan dengan hati bodhisatwa itu benar, daya pikat seorang Dou Sheng terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada 1 dari 1000 peluang, kemungkinan itu akan menarik banyak mata iri. Hehehehe, ini adalah sesuatu yang diriku yang dulu tidak yakin. Saya tidak dapat memastikan apakah informasi ini benar. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ini adalah berita yang sengaja disebarkan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk mengiklankan pelelangan mereka. Aku yang dulu telah melihat banyak taktik seperti itu. Yan Tua menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk. Taktik lelang ini sangat umum. Namun, terlepas dari apakah air liur transformasi tubuh bodhisatwa itu terkait dengan hati bodhisatwa, dia harus mendapatkannya untuk membantu dokter peri kecil mengontrol tubuh racun yang menyedihkan. Yan Tua, terima kasih banyak karena telah memberitahuku ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan berbicara dengan senyum sopan. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Apa yang Tuan Yan katakan? Anda telah menderita kerugian dengan menggunakan pil roh Dou untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini. Perlakukan ini sebagai penggantian tambahan. Yan Tua tersenyum saat dia menjawab. Dia cukup puas dengan sikap sopan Xiao Yan. Anak-anak muda saat ini sangat angkuh begitu mereka memiliki kekuatan. Kesan yang diberikan Xiao Yan padanya cukup bagus. Jika tidak, mengingat karakternya, dia tidak akan berminat untuk mengungkapkan begitu banyak informasi rahasia. Hehehehe, informasi ini cukup untuk menebus 1 pil roh Dou. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Percakapan dengan Yan Tua ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman kasar tentang air liur transformasi tubuh bodhisatwa, sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. Itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan pengetahuan tentang hati bodhisatwa yang misterius. Pentingnya informasi ini tidak kalah dengan pil roh Dou di mata Xiao Yan. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya tangani hari ini dan akan pergi. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang dan merepotkan kalian berdua lagi. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan pemilik Yao. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan menuju menuruni tangga sementara dokter peri kecil dan Zian mengikuti dari belakang. Tuan Yan, Anda harus berhati-hati terhadap Kishan itu jika Anda ingin tinggal di kota, pemilik Yao tiba-tiba berbicara ketika Xiao Yan hendak menuruni tangga. Terima kasih atas pengingatmu. Xiao Yan menghentikan langkahnya, melambai ke mereka berdua dan tertawa. Dia perlahan menuruni tangga dan menghilang dari pandangan pemilik Yao dan Yan Tua. Old Yan perlahan menarik pandangannya setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki ketertarikan yang besar terhadap air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Namun, terlalu banyak faksi besar yang juga tertarik dengan hal ini. 2 kata sederhana itu. Dou Sheng, cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Meski orang ini masih muda, kekuatannya tidak lemah. Lagi pula, gadis kecil berambut ungu dan wanita berpakaian putih di sampingnya seharusnya juga bukan orang biasa.
Metodik yang saya latih sangat sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Tekanan yang diberikan kedua orang itu padaku sebelumnya tidak kalah dengan Tuan Yan ini. Pemilik yang menggelengkan kepalanya. Dia bergumam dengan senyum lembut. Mungkin, dia benar-benar bisa berhasil mendapatkannya. Bab 829. Paviliun Kaisar Hitam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas setelah berjalan keluar dari rumah 1000 obat. Dia mempelajari lalu lintas manusia yang datang dan pergi. Dia menoleh untuk melihat dokter peri kecil di sisinya saat dia tertawa. Sepertinya kita tidak datang dengan sia-sia kali ini. Kami tiba-tiba berhasil mendapatkan berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisatwa di sini. Dokter peri kecil menyeringai. Hatinya juga sedikit bersemangat. Dari 3 kondisi yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh beracun yang menyedihkan, air liur transformasi tubuh bodhisatwa adalah yang paling sulit ditemukan. Sekarang, mereka benar-benar berhasil mendapatkan informasi tentang itu di tempat ini. Jika mereka bisa mendapatkannya selama pelelangan, itu tidak akan lama sampai mereka bisa mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa dalam pelelangan. Dokter peri kecil mengingat apa yang dikatakan Yan tua sebelumnya sebelum mengerutkan kening dan menghela nafas. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisatwa yang sederhana mungkin tidak menyebabkan terlalu banyak ahli dan golongan yang menginginkannya, hati bodhisatwa yang misterius di baliknya adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun menjadi gila. Oleh karena itu, pasti bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa di tengah lelang yang dipenuhi oleh para ahli. Kami akan mencoba yang terbaik. Jika benar-benar tidak memungkinkan, kami juga dapat melakukan beberapa hal yang curang. Xiao Yan mentangkan tangannya dan tertawa. Saat itu, dia diam-diam menyerang dan membunuh pemimpin sekte junior dari sekte darah untuk mendapatkan fragmen peta dari api teratai pemurnian iblis. Membunuh orang dan merebut harta karun pada dasarnya adalah sesuatu yang terlalu umum di wilayah sudut hitam. Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar berhasil melelang air liur transformasi tubuh bodhisatwa, kemungkinan besar sangat sulit bagi orang tersebut untuk berhasil mengambilnya tanpa memiliki kemampuan dan kekuatan asli. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Xian di sampingnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya dia sangat tertarik dengan hal semacam ini. Hehe, tentu saja, ini taktik terakhir yang digunakan. Namun, sekarang kami tetap akan mengikuti aturan. Setelah kami menemukan tempat untuk beristirahat, saya perlu mulai memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Jika tidak, bagaimana kita akan menawar terhadap orang-orang dalam pelelangan? Menurut tebakanku, sepertinya sekte Kaisar Hitam pasti tidak akan melelang yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini untuk mendapatkan koin emas. Kemungkinan besar, mereka ingin menukarnya dengan sesuatu. Bagaimanapun, sesuatu dari level ini terlalu berharga. Sulit bagi emas untuk mengukur nilainya. Xiao yang tersenyum dan menyuarakan pikirannya. Iya. Dokter peri kecil mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-katanya. Dia langsung berbisik. Terima kasih banyak. Dia tahu bahwa Xiao Yan melakukan upaya yang luar biasa untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan. Tindakannya memberi tanpa pembayaran menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Mengapa kamu mengucapkan semua kata-kata sopan ini kepadaku sekarang? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya akan membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, dan secara alami saya akan melakukan apa yang saya katakan. Xiao Yan tertegun sebelum dia berbicara dengan senyum cerah. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat dia sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat hatinya dengan lembut bergumam. Aku akan mengingat bantuan ini dan pasti akan membayarmu di masa depan. Setelah menekan pikiran yang tertinggal jauh di dalam hatinya, dokter peri kecil mengungkapkan senyuman. Dia menyapu pandangannya ke jalan dan dengan lembut bertanya. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Ayo pergi ke yang disebut Paviliun Kaisar Hitam. Kota Kaisar Hitam ini saat ini berbahaya karena dipenuhi orang.
Pertama-tama kita harus menemukan tempat tinggal sebelum kita dapat memperbaiki pil obat. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kami masih menuju pavilion Kaisar Hitam? Orang tua tadi adalah seseorang dari sekte Kaisar Hitam. Bukankah tidak baik jika kita pergi ke sana? Dokter peri kecil berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mendengar ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan kita, kemungkinan pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam tidak akan datang dan mencari masalah dengan kita hanya karena dendam kecil selama dia tidak bodoh. Dokter peri kecil mengangguk secara acak ketika dia mendengar desakan Xiao Yan. Dia hanya memberikan pengingat dan tidak merasa takut terhadap sekte Kaisar Hitam ini. Menjadi seorang elit Douzong, dia bisa pergi kemana saja di seluruh benua Douki. Sekte Kaisar Hitam tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Xiao Yan secara acak menanyakan arah ke pavilion Kaisar Hitam dari seorang pejalan kaki setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak keberatan. Setelah itu, dia memimpin dua orang lainnya dengan berjalan lambat ke pusat kota. Pavilion Kaisar Hitam adalah tempat yang secara khusus digunakan oleh kota Kaisar Hitam untuk menghibur beberapa ahli terkenal dari wilayah sudut hitam. Orang-orang yang dapat menerima undangan dan tinggal di dalamnya adalah ahli yang memiliki reputasi di dalam wilayah sudut hitam, atau mereka adalah kepala dari faksi tertentu. Ada penjaga dari sekte Kaisar Hitam yang menjaga radius sekitar 100 meter dari tempat pavilion Kaisar Hitam berada. Orang biasa akan langsung diusir begitu mereka mendekat. Pada saat kelompok Xiao Yan muncul di pavilion Kaisar Hitam, tempat itu telah dipenuhi oleh banyak orang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Memang layak menjadi tempat menghibur yang kuat. Mereka yang bisa masuk ke sini semuanya luar biasa. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok manusia yang sesekali lewat. Dia diam-diam kagum. Dalam jarak kurang dari 100 meter ini, dia telah merasakan 2 ahli Do Huang dan 7 Do Huang. Tentu saja, kebanyakan orang lebih lemah darinya. Sepertinya mereka seharusnya menjadi budak dari beberapa pemimpin fraksi. Ada dinding penjaga yang ditempatkan sekte Kaisar Hitam tidak jauh dari pavilion Kaisar Hitam. Seorang pria tua berjubah biru berdiri di sana sambil tersenyum. Orang ini tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Kaisar Hitam. Berbagai ahli yang telah tiba akan tersenyum dan menyambutnya saat melihatnya. Hanya dengan begitu mereka akan diizinkan masuk ke lapangan. Kelompok Xiao Yan mengikuti arus manusia. Ketika mereka baru saja akan masuk, lelaki tua berjubah biru itu terus tersenyum saat dia melangkah maju. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan, dan dia berbicara dengan suara sopan. Tempat ini adalah tempat sekte Kaisar Hitam menghibur para VIP. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki tablet? Tatapan Xiao Yan dengan lembut menyapu pria tua berjubah biru di depannya ini dan menemukan bahwa dia juga seorang ahli Do Huang. Selain itu, levelnya sekitar 6 atau 7 bintang. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai orang kuat yang terkenal di wilayah sudut hitam. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah biru saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan tablet yang diberikan oleh sesepuh itu di pintu masuk kota. Pria tua berjubah biru menerima tablet dan senyum di wajahnya semakin lebar. Tatapannya dengan hati-hati menyapu kelompok Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Aku yang dulu adalah tetua dari sekte Kaisar Hitam, Che Cheng. Kalian bertiga terlihat asing. Bolehkah saya menanyakan tentang nama Anda?" "Yan Xiao, orang yang tidak dikenal. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam, belum lama ini. Aku bergegas ke sini untuk ikut bersenang-senang setelah mendengar bahwa kota Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar." Xiao Yan samar-samar tersenyum dan berbicara setelah tampaknya telah merasakan tatapan survei dari pria tua berjubah biru itu. "Hahaha, mereka yang bisa mendapatkan tablet sekte Kaisar Hitam kita pasti bukan orang yang tidak dikenal." Teman kecil Yan Xiao benar-benar tahu cara bercanda. Che Cheng tersenyum. Dia secara alami tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yan. Setidaknya, dia merasakan bahwa orang muda di depannya ini memiliki kekuatan yang setidaknya setara dengan kelas Do Huang. Selain itu, dia tidak dapat melihat dengan pasti apapun tentang wanita besar dan kecil di belakangnya terlepas dari penglihatannya. "Tetua C, bisakah kita masuk?"
Xiao Yan tidak mau tinggal di tempat ini di mana orang datang dan pergi lama. Oleh karena itu, dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan setelah mengucapkan beberapa kata. Ini secara alami. Teman muda Yan Xiao, akan ada seseorang yang akan membawamu ke kamarmu begitu kamu memasuki paviliun Kaisar Hitam. Silahkan. Che Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan sebelum bergerak ke samping untuk mengungkapkan jalan di belakangnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menggerakkan kakinya dan masuk ke dalam gedung. Dokter peri kecil dan Zian mengikuti dari belakang. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka tepat saat mereka masuk. Tetua Fang Yan dari Lembah Api Setan telah tiba. Teriakan yang tiba-tiba terdengar menyebabkan cukup banyak orang yang hadir terdiam. Tatapan mereka membawa keterkejutan saat mereka melirik ke suatu tempat di kejauhan. Sekelompok besar orang dengan cepat menuju dari sana. Ada seorang lelaki tua berambut merah yang mengenakan pakaian sederhana menggantikan posisi pemimpin. Dia melangkah dengan cepat. Tidak terduga bahwa orang yang memimpin kelompok dari Lembah Api Setan sebenarnya adalah orang tua Fang Yan ini. Hahaha, sepertinya mereka seharusnya ada di sini dengan tujuan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Kalau tidak, karena kekuatan orang tua ini akan menerobos ke kelas Do Uzong, dia pasti tidak akan menempuh jarak yang begitu jauh untuk datang ke sini. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Sudah ada cukup banyak faksi tingkat atas yang berkumpul di kota Kaisar Hitam ini. Apalagi ada cukup banyak ahli dengan kekuatan besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akan kehilangan nyawa karena apa yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Suara percakapan pribadi segera muncul dari lalu lintas manusia di sekitar Xiao Yan ketika orang-orang menatap lelaki tua berambut merah itu. Apakah itu orang-orang dari Lembah Api Setan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati pria tua berambut merah itu. Kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tetua pertama dari Lembah Api Setan sebenarnya berada di puncak kelas Dou Huang. Sepertinya dia sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Kekuatan semacam ini bahkan sebanding dengan Han Feng saat itu. Mata Xiao Yan beralih dari pria tua berambut merah itu ke beberapa orang di sampingnya. Dia menemukan bahwa beberapa pria tua yang dingin dan tampak acuh tak acuh semuanya ada di kelas Dou Huang. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari yang tetua keempat Xiao Yan habiskan beberapa hari yang lalu. Tidak heran Lembah Api Setan ini mampu bertarung dengan Akademi Jianan. Kekuatan mereka memang kuat. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri setelah melihat barisan lembah api iblis ini. Orang berjubah abu-abu yang berjalan di belakang sepertinya agak aneh. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya bergerak sebelum akhirnya bertumpu pada orang terakhir dalam kelompok lembah api setan. Ada sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah abu-abu di sana. Mata Xiao Yan telah memindai orang itu sebelumnya. Namun, auranya terlalu lemah, sampai-sampai dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dokter peri kecil menunjukkannya, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang sangat aneh namun agak akrab darinya. Perasaan ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya. Dia merenung sejenak, tetapi tidak memikirkan petunjuk apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepala dan menyerah. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat tatapannya sekali lagi menyapu tetua pertama Fang Yan yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan tetua dari sekte Kaisar Hitam. Dia segera berbalik dan berjalan ke paviliun Kaisar Hitam tanpa tinggal lebih lama lagi. Saat Xiao Yan membalikkan tubuhnya, orang berjubah abu-abu terakhir di belakang kelompok dari lembah api setan mengangkat kepalanya setelah merasakan sesuatu. Sepasang mata yang tajam dan tajam mengintip dari balik jubah abu-abu. Dia menatap punggung Xiao Yan saat ketidakpastian melintas di matanya. Bab 830. Masalah yang datang mengetuk pintu. Mampu menjadi tempat di mana para ahli dan para pemimpin dari banyak faksi dihuni oleh sekte Kaisar Hitam, paviliun Kaisar Hitam sangat mewah. Kelompok Xiao Yan mendecakkan lidah mereka dan memuji ketika mereka masuk melalui pintu yang sangat besar dan melihat ke aula berukuran arena yang luas. Sekte Kaisar Hitam ini benar-benar mampu membayar.
Aula Paviliun Kaisar Hitam saat ini sangat bising dan hidup. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk dalam kelompok yang tersebar. Perhatian besar diberikan pada tempat orang-orang ini duduk. Hanya orang-orang yang akrab dan mereka yang berasal dari faksi yang sama akan berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang yang duduk di meja individu itu adalah satu-satunya prajurit yang menjelajahi wilayah sudut hitam. Kekuatan orang-orang seperti ini biasanya cukup kuat. Karakter mereka juga sedikit eksentrik. Itu adalah masalah umum bagi mereka untuk menarik senjata mereka dan saling berhadapan jika mereka memiliki perselisihan. Karakteristik unik dari wilayah sudut hitam adalah kekacauan. Poin ini tidak berkurang sedikit pun bahkan di Paviliun Kaisar Hitam ini. Karena tempat ini telah mengumpulkan sebagian besar ahli dan faksi di wilayah sudut hitam, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa musuh di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar jika konflik akan meletus begitu orang-orang ini bertemu. Metode paling efektif dalam menyelesaikan konflik adalah dengan saling bertarung secara terbuka. Oleh karena itu, terkadang seseorang dapat mendengar suara jelas dari logam yang bertabrakan dengan logam di aula yang sangat besar ini. Orang-orang ini mungkin bertengkar, tetapi jelas bahwa mereka masih memiliki alasan dan tahu dari tempat siapa ini berasal. Tidak ada yang akan peduli dengan pertengkaran atau pertengkaran kecil. Namun, 3 kelompok pria Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan mempelajari aula tempat pertempuran berdarah sengit kadang-kadang terjadi. Tanpa sadar mereka menggelengkan kepala usai mendengar riuh sorak-sorai penonton sekitar yang tengah menikmati pertunjukan. Daerah sudut hitam, ini benar-benar tidak memiliki kemiripan suasana damai. Seorang pelayan wanita cantik dengan cepat berjalan tidak lama setelah kelompok Xiao Yan memasuki Paviliun Kaisar Hitam. Dia membungkuk dan menerima tablet yang mereka bertiga dapatkan. Dia memeriksanya sebelum memberitahu mereka bertiga tentang lokasi kamar mereka dengan senyuman. Paviliun Iblis Hitam ini sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Lokasi di mana orang akan tinggal dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia berdasarkan kekuatan mereka atau faksi di belakang mereka. Area tempat kelompok Xiao yang tinggal tidak tinggi atau rendah. Itu adalah area bumi. Xiao yang tidak peduli tentang divisi tersebut. Dari cara dia melihatnya, itu sudah cukup selama dia diberi ruang untuk memurnikan pil obat tanpa diganggu. Xiao yang tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya karena masih pagi. Oleh karena itu, dia menolak tawaran pelayan wanita untuk membawa mereka ke kamar mereka. Dia membubarkannya sebelum memimpin dokter peri kecil dan Zian, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dari suasana yang hidup di sekitarnya, perlahan melalui aula yang sangat besar. Mereka bertiga melewati aula besar yang berisik ini sebelum menemukan meja di samping jendela tempat mereka bisa duduk. Seseorang dapat secara tidak sengaja melihat hutan hijau subur di luar dari tempat ini. Angin sejuk bertiup dan menyebabkan kebisingan yang tertinggal di samping telinga mereka menjadi lebih redup. Mereka bertiga baru saja duduk ketika seorang pelayan wanita mengantarkan teh dengan sangat hormat. Layanan seperti itu benar-benar sempurna. Tampaknya Sekte Kaisar Hitam telah melakukan cukup banyak upaya untuk para ahli yang datang dari seluruh wilayah sudut hitam ini. Xiao Yan duduk di kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Namun, hatinya berulang kali mengingat orang berjubah abu-abu yang dia lihat sebelumnya. Karena jubah abu-abu menutupi orang itu, Xiao Yan tidak dapat melihat dengan jelas bahkan sedikit dari penampilannya. Alasan mengapa dia bisa merasakan perasaan yang samar-samar akrab hanya bisa dikaitkan dengan persepsi spiritualnya yang sensitif. Aura orang itu sebelumnya sangat aneh. Meskipun tampaknya sangat lemah, seseorang dapat merasakan seutas benang aura yang tidak biasa jika seseorang merasakannya dengan hati-hati. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Paling tidak, saya dapat mengatakan bahwa orang berjubah abu-abu itu jelas bukan orang biasa seperti yang dia lihat di permukaan. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia tampaknya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya saat dia mengamati Xiao Yan yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Xiao Yan mengangguk samar. Dia juga merasakan bahwa orang berjubah abu-abu itu agak terlalu tidak biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa di antara mereka yang telah dia temui yang memberinya perasaan asing namun akrab seperti ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mengingat.
Selain itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya mengalami kesulitan merasakan kekuatan roh pihak lain. Perasaan seperti ini seperti kabut yang menutupi segalanya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, tetapi masih belum mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas saat berkata pada dirinya sendiri. Mungkin aku salah. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya menekan masalah ini. Dia menarik pikirannya. Dia mengobrol dan tersenyum dengan dokter peri kecil sambil memperhatikan aula besar yang berisik pada saat yang sama. Meskipun tempat ini berisik dan dipenuhi oleh orang-orang, itu adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Xiao Yan memang mendengar sedikit informasi dengan menguping. Misalnya, selain lembah api setan, ada beberapa faksi yang sangat tua di antara banyak faksi besar yang datang ke pelelangan ini. Beberapa faksi di luar wilayah sudut hitam juga menerima beberapa informasi dan telah mengirim ahli untuk bergegas ke wilayah sudut hitam. Saat Xiao Yan melakukan ini, dia juga mendengar tentang faksi yang sangat akrab, Gerbang Xiao. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tertegun cukup lama setelah mendengar namanya untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar tersenyum. Tidak disangka bahwa faksi yang dia dirikan secara kebetulan akan benar-benar maju ke faksi kelas 1 di bawah pengembangan saudara keduanya dan dukungan dari Akademi Jianan. Melalui ini, itu juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam pelelangan ini, kemungkinan besar mereka juga berada di pavilion iblis hitam. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak segera berencana untuk pergi dan mencari mereka. Saat ini, para ahli telah berkumpul seperti awan di dalam kota Kaisar Hitam. Meskipun Gerbang Xiao berkembang sangat cepat, fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan faksi kuno ini. Oleh karena itu, menjaga profil tetap rendah adalah hal yang baik. Selain itu, jika dia tersembunyi dalam bayang-bayang, dia akan dapat memberikan bantuan yang tidak terduga jika terjadi kecelakaan pada Gerbang Xiao. Sebagian besar yang didengar Xiao Yan saat dia mendengarkan adalah informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Sepertinya benda ini adalah iklan yang tidak membutuhkan biaya banyak. Selain Xiao Yan dan beberapa orang lainnya, kebanyakan orang tahu bahwa air liur transformasi tubuh bodhisatwa akan menjadi salah satu harta yang paling dicari dalam pelelangan skala besar ini. Sebagian besar nada orang dipenuhi dengan panas yang membara ketika mereka menyebutkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, apalagi objek spiritual alami, hati bodhisatwa. Hanya air liur transformasi tubuh bodhisatwa yang sederhana dapat menyebabkan cukup banyak orang menjadi cemburu. Bagaimanapun, selama seseorang mengonsumsi hal ini, seseorang akan dapat meningkatkan konstitusinya. Perbaikan konstitusi ini memiliki daya pikat yang cukup besar bagi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Xiao Yan sudah mencapai titik di mana tidak perlu ada perbaikan. Sepertinya kami sangat lambat dalam mempelajari ini. Hal-hal yang tidak dapat kami temukan untuk waktu yang lama sangat umum di sini. Xiao Yan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke dokter peri kecil dan Zuyan. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah sudut hitam, hanya untuk menerima apa-apa. Namun, hampir semua orang tahu apa itu air liur transformasi tubuh bodhisatwa di tempat ini. Dokter peri kecil juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia langsung berkata, "Masih ada 3 hari sampai pelelangan dimulai. Kemungkinan akan ada lebih banyak faksi dan ahli yang bergegas ke kota Kaisar Hitam selama 3 hari ini. Wilayah sudut hitam, ini bukanlah tempat yang dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Chuyun atau Kekaisaran Jiama. Jumlah ahli sangat jauh. Hal-hal yang tidak dapat kami temukan untuk waktu yang lama sangat umum di sini." Xiao Yan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke dokter peri kecil dan Zuyan. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah sudut hitam, hanya untuk menerima apa-apa. Namun, hampir semua orang tahu apa itu air liur transformasi tubuh bodhisatwa di tempat ini. Xiao Yan mengangguk. Wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Douki.
Karena suasana khusus di tempat ini, barang curian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Benda-benda itu akan sulit dilelang di luar wilayah ini. Dengan dibawa oleh kemampuan untuk bertukar hal-hal seperti itu. Wilayah sudut hitam, ini secara alami bukanlah yang dapat dibandingkan dengan daerah-daerah di dekat daerah terpencil seperti Kekaisaran Jiamha dan Kekaisaran Chuyun. Ayo pergi, ini sudah larut. Kami akan istirahat untuk 1 malam. Besok, saya akan mulai memperbaiki beberapa pil obat yang bisa kita ambil. Jika tidak, apa yang akan kami gunakan untuk bersaing dengan orang-orang di lelang itu? Mata Xiao Yan menyapu ke jendela untuk memeriksa cuaca di luar sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menyarankan sambil tersenyum kepada mereka. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Mereka bertiga berdiri dari meja mereka. Mereka baru saja akan berbalik ketika aula tiba-tiba menjadi kacau balau. Setelah itu, sekelompok besar pria besar dengan wajah penuh niat buruk berjalan ke arah mereka dengan cara yang ganas. Xiao Yan mengerutkan kening dan melirik pria-pria besar itu hanya untuk menemukan tato serigala. Dia sedikit terkejut. Tampaknya 10 lebih orang yang dia habisi secara acak di pintu masuk kota juga memiliki tanda semacam ini. Sepertinya akan ada sedikit masalah. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara sembarangan. Xiao Yan mengangguk. Karena pihak lain sudah datang mencarinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Matanya tenang saat mereka menyaksikan sekelompok pria besar melonjak. Ada banyak ahli dalam paviliun Kaisar Hitam ini. Itu adalah hal yang baik untuk tetap rendah hati. Namun, terus menghindar akan mengundang lebih banyak masalah. Kali ini, mungkin ini kesempatan bagus untuk membunuh pihak utama dan membungkam yang lain. Sekelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak mata dari orang-orang di aula. Beberapa langsung mengeluarkan napas terkejut. Apa? Tidak disangka bahwa bahkan Kuisha dan orang itu telah datang ke kota Kaisar Hitam. Ada desas-desus bahwa bintang 1 Do Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Geng Kui Wolf semuanya kejam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung mereka, tapi sepertinya dia akan mengalami kesulitan hari ini. Pria bertelanjang dada besar yang dipenuhi aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiao Yan di bawah fokus banyak mata. Bang! Sebuah kaki besar diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu beterbangan. Pria parubaya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat murung. Matanya seperti pisau saat mereka menyapu Xiao Yan sebelum suara padat bergema di wilayah aula ini. Bajingan kecil. Apakah Anda orang yang membunuh seseorang dari geng serigala kui saya di pintu masuk kota? Bersambung ke episode 165. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.